Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, kali ini Mimin akan lanjutkan cerita Lee Fugui-nya atau dokter konyolnya. Tapi seperti biasa, tolong dibantu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 325-328. Zheng Lizong dengan rendah hati berkata dengan senyum, minta maaf, Presiden Li. Saya tahu. Apa yang terjadi sebelumnya adalah saya tidak tahu apa-apa. Saya buta terhadap Gunung Tai. Dan menyinggung Anda. Saya ingin meminta maaf. Saya setuju dengan semua persyaratan Anda. Saya hanya meminta Anda untuk memaafkan saya. Saya baik-baik saja dengan hidup saya. Li Fugui berkata sambil tersenyum, Tuan Zheng. Saya benar-benar tidak mengerti apa yang Anda maksud dengan itu. Tetapi jika Anda sakit dan membutuhkan perawatan, saya masih dapat membantu Anda. 1 atau 2. Bagaimana dengan ini? Anda datang ke Kabupaten Qinglong untuk menemukan saya. Zheng Lizong sangat gembira, dan berkata dengan penuh semangat, Presiden Li, saya berada di Kabupaten Qinglong sekarang, dan saya sedang menunggu Anda di Qinglong Hotel. Anda harus datang. Oke, begitu, tunggu saja. Li Fugui meninggalkan pesan dan menutup telepon. Li Fugui tidak heran Zheng Lizong menelepon begitu cepat. Menurut perhitungannya, Zheng Lizong akan datang untuk meminta belas kasihan pada saat ini. Begitu dia menangkap pion Zheng Lizong dan ingin merekrut keluarga Zheng, segalanya menjadi lebih mudah. Li Fugui merenung sejenak, dan dari sudut matanya, dia tiba-tiba melihat bahwa Zhou Xiaoyu dan Zheng Mengru sudah bangun. Keduanya bereaksi berbeda. Wajah Zhou Xiaoyu merah. Dia tidak berani menatap Li Fugui. Dia menggigit bibirnya dengan giginya, dan mengenakan pakaiannya tanpa suara. Adapun Zheng Mengru, dia tidak merasakan sedikit pun penghinaan di wajahnya, tetapi juga menunjukkan kegembiraan dari hati. Li Fugui tergerak, dan dia tiba-tiba berkata, Aku ingin keluar. Yuenu, kamu keluar dengan saya. Iya, Tuan. Zheng Mengru tampak bahagia, seolah-olah dia benar-benar bahagia karena dia disukai oleh tuannya. Wajah Zhou Xiaoyu menjadi pucat. Saya juga mulai berpikir liar dalam pikiran saya. Li Fugui tidak membawanya bersamanya ketika dia pergi, tetapi membawa Zheng Mengru bersamanya. Mungkinkah di mata Li Fugui, dia tidak sebaik Zheng Mengru? Xiao Rongrong mendekati Li Fugui, dan berkata dengan genit, Tuan, tidakkah Anda berencana untuk pergi setelah sarapan? Li Fugui menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak, Anda dapat membantu saya mengatur pertemuan ramuan terlebih dahulu, dan kemudian Anda dapat datang dengan saya. Iya, Tuan. Mata Xiao Rongrong berair, dia sangat kecewa, dan menunjukkan keengganan yang tak ada habisnya. Li Fugui hanya melihat-lihat, dan dia memiliki keinginan untuk tinggal. Tetapi dia tahu betul bahwa dia tidak boleh tinggal. Begitu dia tinggal, dia tidak akan bisa pergi hari ini. Segera, Li Fugui mengambil Zheng Mengru. Itu adalah, Yuenu masuk ke mobil, dan Zhou Xiaoyu bertindak sebagai sopir Li Fugui, dan mengirim Li Fugui dan Zheng Mengru ke Hotel Qinglong. Tuan, apakah kamu lebih menyukai Yuenu daripada aku? Saat Li Fugui turun dari mobil, Zhou Xiaoyu tiba-tiba mengertakkan gigi dan bertanya. Dia sedikit gugup dan bahkan lebih khawatir. Indra Li Fugui bahkan lebih rumit. Ketika dia pertama kali bertemu Li Fugui, dia memandang rendah Li Fugui, berpikir bahwa Li Fugui hanyalah seorang udik, topi tua, hooligan, dan perampok. Tetapi ketika dia semakin mengenal Li Fugui, terutama setelah mengetahui bahwa master protagonis pun dikendalikan oleh Li Fugui, perasaan aneh terhadap Li Fugui muncul di hatinya. Wanita menyukai pria yang kuat. Zhou Xiaoyu adalah contoh tipikal di sini. Setelah melihat betapa kuatnya Li Fugui, Zhou Xiaoyu tidak lagi ingin melayani Li Fugui. Dia menganggapnya sebagai perintah tuannya, tetapi dia bersedia melakukannya, dan bahkan ingin disukai oleh Li Fugui. Tidak apa-apa dengan tuannya sendiri, tetapi jika dia kalah dari wanita seperti Zheng Mengru, Zhou Xiaoyu tidak akan pernah bisa berdamai.
Ketika Li Fugui mendengar kata-kata Zheng Mengru, dia sedikit terkejut, lalu tersenyum dan berkata, "Xiao Yu, kamu salah paham. Alasan mengapa saya membawa Yunu adalah karena Yunu berasal dari keluarga Zheng. Karena saya dari keluarga Zheng, saya selalu aku tidak bisa menguncinya sepanjang waktu. Jadi kali ini, aku akan mengirimnya pulang." Mata indah Zhou Xiaoyu berbinar. Begitulah. Li Fugui, sang master, tidak hanya tidak marah ketika mendengar pertanyaannya, tetapi dengan sabar menjelaskannya. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa dia memiliki tempat di hati Li Fugui. Yang terpenting, arti kata-kata Li Fugui juga sangat jelas. Dia pasti lebih penting daripada Zheng Mengru. Zhou Xiaoyu segera menjadi bahagia, dan dia berkata secara alami, "Tuan, jika Anda perlu, saya selalu dapat menunggu Anda di sini. Tidak, Anda dapat kembali dulu. Dalam beberapa hari, Anda dapat melihat saya lagi." Itu hilang. Li Fugui terkekeh, Zhou Xiaoyu tersipu, dan pergi dengan BMW merah menyala. Li Fugui sedikit merindukan perasaan tadi malam. Sejujurnya, dia jatuh ke dalam pesona Xiao Rongrong. Faktanya, semuanya adalah dorongan naluriah. Semua tindakan diselesaikan di bawah bimbingan Xiao Rongrong. Selain merasa baik, tidak ada pengalaman. Lain kali, dia harus mengalami perasaan Xiao Rongrong dan Zhou Xiaoyu tidur bersama. Wajah Li Fugui menjadi cabul, dan dia tiba-tiba menyadari bahwa sisi nafsunya ditangkap sepenuhnya oleh Xiao Rongrong. Segera, Li Fugui menahan pikirannya dan membawa Zheng Mengru ke Hotel Qinglong. Begitu dia masuk, Li Fugui melihat seorang wanita berpakaian bagus dengan setelan kecil, berusia awal 30-an, berjalan sambil tersenyum. Setelah mendekat, wanita itu tercengang saat melihat Li Fugui, lalu berkata dengan ramah, "Tuan Li, apakah itu Anda?" "Kamu kenal saya?" Li Fugui menjadi sedikit tertarik. Wanita itu segera menyanjungnya dan berkata, "Tuan Li, saya telah melihat foto Anda. Saya memiliki ingatan yang mendalam tentang Anda yang tinggi dan tampan. Jadi sekarang ketika saya melihat Anda secara langsung, saya langsung mengenali Anda." Li Fugui tersenyum, mengikutinya. Dengan peningkatan statusnya, hampir semua orang yang dia temui tidak mengatakan hal-hal yang baik. Tetapi seperti wanita ini, dia adalah orang pertama yang bisa menundukkan wajahnya untuk menyenangkannya. "Apakah kamu manajer lobi yang baru? Siapa namamu?" Li Fugui tetap menghentikan langkahnya dan bertanya dengan penuh minat. Wanita itu menahan kegembiraannya dan berkata, "Nama saya Xiao Li. Tuan Li, panggil saja saya Xiao Li." Dia menepuk bahu Xiao Li ini, tetapi menemukan bahwa tangannya menyentuh benda keras yang sangat aneh. Ketika dia melihat, dia menyadari bahwa dia telah menepuk tali bahu wanita ini. Wang Xiaoli tidak merasa malu. Wajahnya masih bersemangat. Dia berkata, "Tuan Li, Anda di sini untuk memeriksa pekerjaan secara langsung. Mengapa Anda tidak memberitahu saya bahwa saya tidak menyiapkan apapun?" "Tuan Li, kamu pasti Han Li." Fugui melambaikan tangannya dan berkata, "Jangan salah paham, aku di sini bukan untuk memeriksa pekerjaan. Aku di sini untuk membuat janji. Seorang pria bernama Zheng Lizong sedang menunggu bagi saya di sini hari ini, kan?" "Zheng Lizong, Tuan Li, tunggu sebentar, saya akan segera memeriksanya." Wang Xiaoli memutar pinggangnya, berlari ke meja depan, memeriksanya secepat mungkin, lalu berlari kembali, dan berkata, "Tuan Li, aku memeriksanya. Seseorang bernama Zheng Lizong sedang menunggumu di sini, dan telah menunggumu selama 2 jam. "Oke, pimpin jalan." Li Fugui mengangguk, membiarkan Wang Xiaoli memimpin. Wang Xiaoli memimpin dengan penuh perhatian, mengambil inisiatif untuk melayani, dan selalu tersenyum. Bahkan di lift, ketika Wang Xiaoli pergi untuk menekan lantai lift, ketika dia membungkuk, Li Fugui melihat parit putih tua di mata Li Fugui. Wanita ini, Li Fugui merasa senang. Wang Xiaoli dan Mo Xiaoyun ini adalah 2 orang yang sama sekali berbeda. Dilihat dari posisi manajer lobi, Wang Xiaoli lebih cocok untuk menjadi manajer lobi di sini daripada Mo Xiaoyun. Zheng Lizong sepertinya ingin menunjukkan ketulusannya.
jadi dia langsung memesan box nomor 1 Hotel King Long sepanjang hari. Sekarang reputasi King Long Hotel telah benar-benar mapan, dan tidak ada pesaing. Siapapun yang ingin bertarung melawan King Long Hotel harus mempertimbangkan bobot Li Fugui, bukan? Tentu saja, tidak dikesampingkan bahwa ada orang yang tidak takut mati untuk melakukan ini. Tetapi orang seperti ini hanya dapat ditangani dengan metode Gao Yunru, dan dia tidak perlu melakukannya. Selain itu, semua jenis hidangan di Hotel King Long disediakan langsung oleh rumah kaca Li Fugui. Sekarang ada banyak sekali pelanggan yang datang ke sini untuk makan. Tidak hanya dari kabupaten, tetapi juga dari kota Jiangnan. Bahkan Li Fugui mendengar bahwa bahkan orang-orang dari provinsi datang ke sini dengan kagum. Secara keseluruhan, dalam hal kekuatan, King Long Hotel saat ini dapat dianggap sebagai papan nama berhuruf emas. Ketika dia sampai di pintu kotak nomor 1, Wang Xiaoli berkata dengan senyum menawan, "Tuan Li, saya akan menunggu Anda di luar. Jika Anda memiliki pesanan, katakan saja." Li Fugui menunjukkan kekaguman di matanya, lalu berjalan masuk. Di dalam kotak, Zheng Lizong gelisah dan wajahnya jelek. Pada saat ini, pintu kotak didorong terbuka, dan kemudian sosok yang dikenalnya masuk dari luar. Ketika Zheng Lizong melihat Li Fugui, seolah-olah dia melihat ayahnya sendiri, dia sangat gembira, bahkan berlari ke Li Fugui dengan cepat, menjatuhkan diri, dan berlutut untuk Li Fugui. "Tuan Li, kakekmu, kamu akhirnya di sini, tolong lepaskan aku." Zheng Lizong, yang berusia 40-an, menangis dengan ingus dan air mata saat ini. Li Fugui langsung terkejut. Dia tidak menyangka bahwa racun yang dia racuni akan benar-benar menyiksa Zheng Lizong seperti ini. Faktanya, ini sangat normal. Anda harus tahu bahwa Zheng Lizong hanyalah orang biasa. Setelah meninggalkan gudang hari itu, Zheng Lizong khawatir Li Fugui akan menemukan kesalahan. Jadi dia menyerahkan diri sesuai perintah Li Fugui, dan dibebaskan dengan jaminan oleh keluarga Zheng dan kembali ke rumah. Setelah kembali ke rumah, Zheng Lizong bertengkar dengan kakak laki-lakinya karena dia benar-benar kehilangan keponakannya Zheng Mengru. Tentu saja, Zheng Lizong akhirnya menyelesaikan masalah ini. Karena keterkejutan yang diterimanya di gudang, Zheng Lizong menjalani kehidupan mabuk dan mimpi selama beberapa hari, dan kemudian mulai merencanakan bagaimana membalas dendam pada Li Fugui. Lebih besar dari bagaimana dia, tanda keluarga Zheng yang terkenal dan terkenal, menelan amarahnya setelah diintimidasi oleh udik desa seperti Li Fugui. Belum lagi, karena Li Fugui merebut Zheng Mengru, dia dan kakak laki-lakinya sendiri kini berkonflik. Namun, rencana balas dendam Zheng Lizong bahkan belum dimulai, ketika dia menyadari ada yang tidak beres dengan tubuhnya. Hal pertama yang terjadi adalah perut Zheng Lizong. Setiap pagi dan malam, dia pasti muntah dan diare, dan dia harus menghabiskannya di rumah sakit, kalau tidak dia akan langsung dikejutkan oleh pingsan. Ketika saya pergi ke rumah sakit untuk diagnosis, saya tidak dapat mendiagnosis penyebabnya. Beberapa hari kemudian, Zheng Lizong menemukan bahwa dia mulai kehilangan penglihatannya tanpa alasan, yang membuatnya takut setengah mati. Bagaimana mungkin pengusaha yang begitu kuat seperti dia mentolerir kebutaan? Tetapi sebelum Zheng Lizong dapat menemukan dokter terkenal untuk merawatnya, dia menemukan bahwa gejala kebutaan telah hilang sama sekali. Tepat ketika dia mengira itu hanya ilusinya sendiri, dia menemukan bahwa indera penciumannya hilang. Panca indera tidak terlalu penting bagi orang biasa yang sehat, tetapi ketika hilang, mereka akan menyadari bahwa hal yang paling umum ini adalah yang paling berharga. Setelah indera penciuman, muncullah indera perasa, lalu indera pendengaran, dan seterusnya. Zheng Lizong hampir pingsan. Tetapi laporan pemeriksaan fisiknya hampir setiap hari menunjukkan bahwa tubuhnya sangat sehat. Keluarga Zheng bukanlah keluarga biasa, tetapi salah satu keluarga terkuat di kota Jiangnan. Tidak peduli dalam hal kekuatan atau jaringan kontak, mereka semua luar biasa. Zheng Lizong meminta prajurit kuno di keluarganya untuk memeriksa tubuhnya, tetapi tidak ada yang ditemukan. Baru setelah Tuan Zheng secara pribadi mengambil tindakan dan mengundang keturunan asli dari keluarga medis untuk memeriksa tubuhnya,
dia tidak tahu bahwa dia diracun. Anda harus tahu bahwa Zheng Lizong, sebagai anggota nomor 2 keluarga Zheng, tidak bodoh, tetapi sangat pintar setelah mengetahui bahwa dia diracuni. Reaksi pertamanya adalah memikirkan Li Fugui. Dalam beberapa hari berikutnya, semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa bahwa ini pasti dilakukan oleh Li Fugui. Selain Li Fugui, tidak ada orang lain yang memiliki motif atau kemampuan untuk melakukannya. Setelah berulang kali melempar, Zheng Lizong mengesampingkan martabat dan wajahnya. Sekarang baginya, memulihkan tubuhnya dan melepaskan racun adalah hal yang paling penting, dan yang lainnya hanyalah awan yang mengambang. Bos Zheng, lihat dirimu. Aku sudah memberitahumu bahwa kamu memiliki masalah dengan tubuhmu. Aku bisa menyembuhkannya, tapi aku benar-benar tidak mengerti apa yang kamu katakan. Apakah menurutmu aku yang melakukannya? Li Fugui berhenti sejenak. Dia berhenti dan menatap Zheng Lizong sambil tersenyum, nadanya lembut, dan dia sepertinya tidak menyalahkannya. Ekspresi Zheng Lizong berubah, dan dia buru-buru bangkit dan berkata, "Tuan Li, saya tidak bermaksud begitu. Anda, jangan salah paham. Bisakah Anda membantu saya mengobatinya?" "Bisa. Tapi tahukah Anda? Sangat mahal mengundang orang seperti saya untuk melakukannya. Berapa yang Anda rencanakan untuk dibayar?" Li Fugui berjalan ke meja bundar dan duduk di kursi yang dibuka Zheng Mengru untuknya. Zheng Lizong mengertakkan gigi. Dia tahu bahwa dia tidak punya hak untuk menawar. Jadi dia berkata, "Tuan Li, jika Anda memiliki syaratnya, katakan saja. Jika Anda bisa setuju, saya pasti akan setuju. Jika Anda tidak bisa, saya akan menemukan cara untuk menyetujuinya. Oke." Li Fugui menepuk bahu Zheng Lizong sambil tersenyum, dan berkata, "Bos Zheng, ada baiknya Anda memiliki kesadaran ini. Di antara kita, itu adalah kesalahpahaman, dan saya tidak akan menang. Jangan bicara omong kosong denganmu. Mengenai kondisiku, pertama, kamu harus memindahkan keluarga Wang Langzong kepadaku secara utuh. Bukankah itu masalah?" Zheng Lizong Zong Yisong mengangguk dan membungkuk dengan cepat dan berkata, "Tidak masalah, sama sekali tidak ada masalah dengan ini." Li Fugui mengangkat jari keduanya dan melanjutkan, "Selain itu, syarat kedua adalah Anda membayarnya." Zheng Lizong segera bertanya, "Dr. Li, menurut Anda berapa yang akan saya bayarkan lebih cocok?" Berkata sambil tersenyum, "Pertanyaan ini, tentu saja, tergantung pada Anda. Menurut Anda berapa nilai hidup Anda?" "Berapa nilainya? Itu tentu saja tak ternilai harganya." Zheng Li gugup di tengah, dia mengertakkan gigi, dan berkata, "Tuan Li, saya bersedia membayar 50 juta biaya konsultasi. Tolong bantu saya untuk merawat saya." 50 juta, ekspresi Li Fugui turun, dan dia berkata sambil mencibir, "Bos Zheng, apakah menurut Anda hidup Anda bernilai 50 juta? Anda mengirim pengemis pergi." Zheng Lizong terkejut, dan buru-buru berkata, "Lalu, 100 juta itu?" Li Fugui tersenyum. "Bahkan keluarga asli Gao dan Xiao Rongrong membayar 100 juta yuan. Tetapi keluarga Zheng adalah keluarga besar di kota dengan hanya 100 juta yuan. Jadi Anda ingin mengusirnya?" Rasanya seperti mimpi. Di masa lalu, Li Fugui berpikir bahwa Zheng Lizong cukup pintar. Tetapi sekarang tampaknya yang disebut kepintaran itu tidak lebih dari kepintaran. Zheng Lizong khawatir Li Fugui akan pergi dengan gusar. Dia memiliki ekspresi di wajahnya yang akan menangis, dan berkata, "Tuan Li, seluruh kekayaan bersih saya hanya 1 miliar, 1 miliar, tolong lakukan itu. Lihat. Bos Zheng, Anda tidak memiliki ketulusan sama sekali, maka tidak ada yang perlu kita bicarakan. Bos Zheng, saya harap Anda dapat membawa uang Anda ke dalam peti mati dan terus menikmatinya." Li Fugui sedikit tersenyum, tanpa banyak bicara, berdiri dan pergi bersama Zheng Mengru. "Dr. Li yang ajaib, tinggal selangkah, saya akan menawarkan 5 miliar, 5 miliar. Zheng Lizong melihat bahwa Li Fugui akan pergi, dan segera 3 jiwanya menghilang dan 7 jiwanya menghilang. Dia tidak pernah ingin mengalami perasaan itu, rasa sakit dan siksaan lagi. Nah, jika Li Fugui pergi begitu saja,
dia yakin dia akan mati dalam beberapa hari. Uang adalah sesuatu yang tidak Anda bawa ketika Anda lahir, dan Anda tidak membawanya ketika Anda mati. Zheng Lizong adalah orang kaya, jadi dia secara alami tidak ingin mati. Dalam keputusasaan, dia memutuskan untuk mengeluarkan banyak darah. Li Fugui menghentikan langkahnya, merasa sangat gembira. Dia sebenarnya menipu Zheng Lizong. 1 miliar sudah cukup banyak, tetapi yang tidak dia duga adalah Zheng Lizong akan dapat menyebutkan 5 miliar. Layak menjadi keluarga besar di kota, dan itu adalah masalah besar saat bergerak. Li Fugui tersenyum di dalam hatinya, dan di bawah mata Zheng Lizong yang penuh harap, dia siap untuk setuju. Namun, tepat ketika dia hendak berbicara, Zheng Mengru tiba-tiba berkata, "Tuan, kekayaan bersih paman saya bukan hanya 5 miliar, tetapi setidaknya 10 miliar. Oh, begitu?" Li Fugui mengangkat alisnya. Dia menatap Zheng Lizong dengan main-main. Kulit Zheng Lizong berubah drastis. Dia menatap Zheng Mengru dengan kebencian, dan buru-buru menjelaskan, "Tuan Li, uang itu sebenarnya adalah aset. Jika dikonversi menjadi uang tunai, itu tidak bernilai banyak uang." Wajah Li Fugui menjadi gelap, dan dia berteriak, "Bos Zheng, saya tidak punya waktu untuk berbicara dengan Anda di sini. Jadi bagaimana? Harganya 8 miliar, jika Anda tidak menginginkannya, lupakan saja. Jika Anda menginginkannya, Anda dapat bersiaplah dan hubungi aku ketika kamu siap." Dahi Zheng Lizong berkeringat, jantungnya berdarah, dan dia punya ide untuk membunuh Zheng Mengru. Jika bukan karena jalang ini, mengapa dia harus membayar 3 miliar lebih? Tapi sekarang, dia tidak punya apa untuk melakukan, hanya bisa terus mengangguk. Li Fugui menunjuk ke Zheng Mengru lagi, dan berkata dengan ringan, "Dia adalah keponakanmu, bawa dia pulang." "Bagus." Zheng Lizong mengangguk seperti ayam mematuk nasi. Saat ini, dia tidak berani melanggar niat Li Fugui. Li Fugui berkata dengan ringan, "Gejala Anda tidak akan kambuh akhir-akhir ini, jadi Anda dapat melakukan sesuatu dengan percaya diri. Tetapi masa berlakunya hanya 3 hari, sehingga Anda dapat mengetahui sisanya." 3 hari, wajah Zheng Lizong menjadi pucat, mengetahui bahwa dia tidak dapat melakukan trik lagi. Li Fugui tidak berbicara lagi, tetapi langsung meninggalkan kotak itu. Zheng Lizong hanya menyeka keringat dari dahinya, pingsan, dan duduk di atas kursi. Saat ini, selain menyesal, dia masih menyesal. Jika dia tahu ada Li Fugui di Kabupaten Qinglong, dia tidak akan secara sukarela mengambil alih tugas penting keluarga, dan datang ke tempat ini untuk mencari harta leluhur, tempat digambar. Sekarang lebih baik, dia bahkan memiliki nyawanya di tangan Li Fugui. Dia tidak tahu harus berbuat apa di masa depan. Tanyakan, tentu saja, Zheng Lizong tidak sebodoh itu. Dia benar-benar mendengarkan Li Fugui untuk semuanya, dan dia dapat melakukan apa yang diminta Li Fugui. Tetapi dia juga perlu memberikan perlindungan pada dirinya sendiri untuk masalah ini. Zheng Lizong tiba-tiba membanting meja, menatap Zheng Mengru dengan marah dan berkata, "Kamu jalang? Mengapa kamu ingin aku membayar ekstra 3 miliar? Anda adalah seekor anjing yang makan di dalam dan di luar, tetapi saya dulu sangat baik kepada Anda." Zheng Mengru tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, tersenyum, air mata keluar, matanya penuh kebencian, dia hanya menatap Zheng Lizong. Zheng Lizong mencibir dan berkata, "Apa yang kamu lihat? Bukankah yang aku katakan itu benar?" Zheng Mengru berbalik ke jalan yang patuh dan patuh di depan Li Fugui, dan dia berteriak dengan kebencian, "Kamu berani mengatakan bahwa kamu baik padaku? Kamu mengkhianatiku, kamu memiliki wajah untuk mengatakan hal-hal seperti itu bahkan jika aku telah menjadi seperti sekarang ini." Zheng Lizong berteriak dengan marah, "Saya adalah generasi berikutnya dari keluarga Zheng yang membawa panji. Anda hanya seorang wanita, dan cepat atau lambat Anda akan menikah ya? Apa salahnya mengorbankan Anda sebagai ganti keselamatan saya? Anda menikmati manfaat keluarga. Bukankah seharusnya Anda membayar untuk keluarga?" Zheng Mengru mencibir. "Kamu bisa mewakili keluarga sendirian? Apakah kamu layak?" Zheng Lizong tiba-tiba melempar cangkir teh, dan itu hancur berkeping-keping. Lalu bergegas ke Zheng Mengru,
mengangkat tangannya, dan hendak menamparnya. Boom! Tetapi pada saat yang sama, Zheng Mengru menamparkan wajahnya. Tubuh Zheng Lizong terbang terbalik, menghancurkan beberapa kursi ke udara, dan darah keluar dari mulutnya. Kamu juga telah menjadi prajurit kuno. Zheng Lizong tersentak dan menatap Zheng Mengru dengan ngeri. Dia menemukan bahwa dia tidak mengenal keponakannya setelah tidak melihatnya untuk sementara waktu. Apakah kamu terkejut dan takut? Zheng Mengru tersenyum kejam seperti penyihir. Kemudian Zheng Mengru berjalan ke Zheng Mengru selangkah demi selangkah, menginjak wajah Zheng Lizong dengan sepatu hak tingginya, dan berkata perlahan, "Semua ini berkat kamu, pamanku yang baik, jangan khawatir, aku tidak akan segera bunuh kamu. Aku menginginkanmu 1000 kali dan 100 kali, dan rasakan juga penderitaanku." Rasa takut yang tak terlukiskan muncul di hati Zheng Li. Sebagai generasi kedua dari keluarga Zheng, dia tidak memiliki bakat untuk seni bela diri kuno, jadi hanya orang biasa. Dia tidak menganggapnya serius sebelumnya, tapi sekarang, dia menyadari dengan sangat jelas bahwa karena cacat ini, hidupnya dapat terancam kapan saja di masa depan. Di sisi lain, Li Fugui meninggalkan Qinglong Hotel, dan dia berkendara menuju rumah sakit rakyat. Dia belum pernah ke rumah sakit rakyat untuk sementara waktu. Tidak masalah pada awalnya, bagaimanapun juga, tubuh rekan seperjuangan Tuan Qian membutuhkan waktu untuk pulih, dan mereka tidak dapat dioperasi sekaligus. Tapi sekarang dia akan meninggalkan Kabupaten Qinglong untuk jangka waktu tertentu, dan kesehatan orang-orang tua itu hampir pulih. Li Fugui berencana untuk menyelesaikan masalah fisik orang-orang ini bersama-sama pada malam keberangkatannya. Selain itu, untuk soal keikutsertaan dalam konferensi pengobatan Tiongkok, Li Fugui juga perlu membicarakannya dengan Direktur Su. Hari sudah sore ketika Li Fugui tiba di rumah sakit rakyat. Meski sudah sore, banyak orang keluar masuk rumah sakit. Li Fugui telah mendengar sebelumnya bahwa dimanapun, kapanpun, rumah sakit tidak akan pernah kekurangan pasien. Sebenarnya itu, Li Fugui sedikit emosional. Ketika dia masuk, dia melihat sisi lain dari taman rumah sakit sedang dibangun, dan ada tanda di luar yang mengatakan fase kedua dari rumah sakit rakyat. Melihat tanda ini, hati Li Fugui tergerak, mengetahui bahwa itu karena proposal dengan Dekan Su disetujui terakhir kali, jadi dia membangun departemen rawat inap yang baru. Li Fugui merasa agak lega, setidaknya dia bisa menggunakan kemampuannya untuk melakukan beberapa hal baik untuk orang biasa. Setelah sampai di bagian rawat inap lanjutan, Li Fugui pertama-tama pergi ke bangsal untuk mencari Tuan Qian seperti yang diharapkan. Begitu Li Fugui masuk, dia melihat Tuan Qian sedang bermain catur dengan Tuan Mo dan yang lainnya. "Lain kali, aku tidak akan bermain catur denganmu, keranjang catur yang bau, lihat apa yang kamu mainkan. Jika kamu bermain seperti ini, lupakan saja. Jika kamu masih menyesalinya, siapapun yang suka bermain akan bermain. Bagaimanapun, aku menang jangan main." Li Fugui masuk. Setelah itu, suara keras Bos Mo datang dari sebelah telinganya. Qian Lao meniup janggutnya dan menatap dan berkata, "Hei, ada apa dengan menyesali catur? Lao Mo, ini bukan 1 atau 2 hari sejak aku menyesali catur. Kamu baik-baik saja sebelumnya, mengapa kamu tidak tahan hari ini? Apa yang salah dengan kamu?" "Ya, bagus, ayo, berbaris, aku akan memberimu pemeriksaan fisik, dan operasi akan dimulai pada malam hari." Li Fugui menyela kata-kata Qian Lao, dan berkata sambil tersenyum. Mata Mo Lao berbinar, dia menjatuhkan bidak caturnya, berdiri dan berkata, aku duluan, Dr. Li, kamu bisa dianggap seperti di sini. Kami hampir mati bosan di rumah sakit ini. Kamu cepat dan bantu kami, coba lihat. Kami ingin jalan-jalan. Jangan khawatir, datang satu persatu, jangan khawatir. Kali ini, aku di sini untuk menyelesaikannya masalah fisikmu. Li Fugui merasa sedikit malu, dia terlalu sibuk akhir-akhir ini, tetapi buang orang-orang tua ini ke Jawa. Selanjutnya, Li Fugui memberi butuh waktu sekitar 1 jam bagi orang tua ini untuk memeriksa tubuh mereka satu persatu,
dia mengeluarkan selembar kertas dan mulai menuliskan pertanyaan orang tua tersebut satu persatu. Setelah selesai menulis, Tuan Lee melihat bahwa semua orang tua memandangnya. Dia tersenyum dan berkata, "Saya sudah mengatur operasinya. Ini daftarnya. Ayo satu persatu. Jangan khawatir, saya akan menyelesaikan semuanya." Operasi. Hebat, Mo Lao dan yang lainnya semua tertawa. Setelah mendengar kata-kata Li Fugui, mereka semua dapat memastikan bahwa kesehatan mereka memang meningkat pesat dan telah mencapai standar untuk operasi. Setelah itu, Li Fugui pergi untuk membantu saudara laki-laki dan perempuan yang secara pribadi menerima diagnosa dan pengobatan. Setelah diagnosa dan pengobatan, dia pergi ke kantor Presiden Su dan melamar ke ruang operasi. Ruang operasi rumah sakit tidak dapat digunakan kapanpun Anda mau. Karena persediaan melebihi permintaan, Anda perlu mengatur daftar terlebih dahulu. Tentunya jika Anda cukup kuat dan cukup besar, Anda juga dapat melompat dalam antrian untuk menggunakannya. Apa yang harus dilakukan Li Fugui sekarang adalah mengantre dan menggunakannya. Ketika Din Su melihat Li Fugui datang, dia langsung berkata sambil tersenyum, "Fugui, kamu di sini? Kamu tidak tahu, Tuan Qian dan Tuan Mo datang untuk bertengkar denganku setiap hari, dan jangan biarkan aku menelepon Anda panggilan telepon, saya pusing selama ini." Li Fugui terkekeh dan berkata, "Presiden Su, kali ini saya di sini untuk mempersiapkan operasi mereka, dan saya ingin Anda mengatur hal-hal di ruang operasi." Presiden Su mengangguk, dan berkata, "Tidak masalah. Saya akan membiarkan Su King mengaturnya untuk Anda segera." Setelah membahas masalah ini, Li Fugui bertanya lagi, "Presiden Su, jika saya mengingatnya dengan benar, kegiatan kelompok investigasi ramuan obat harus segera dimulai, bukan?" Direktur Su mengangguk, membuka laci, mengeluarkan formulir, menyerahkannya kepada Li Fugui, dan berkata sambil tersenyum, "Sudah diputuskan, dan akan dilakukan pada Mei Tianhu. Rumah sakit kami memiliki 2 perwakilan, satu adalah Anda dan yang lainnya adalah Su King." Su King juga akan pergi. Li Fugui terkejut, sedikit terkejut. Din Su mengangguk, dan berkata dengan lembut, "Ya, ada 2 tempat. Kalian berdua yang paling cocok. Aku akan menyusahkanmu untuk menjaga Su King saat waktunya tiba. Kamu juga tahu karakternya, yang mudah untuk membuat masalah." Li Fugui berkata dengan senyum masam, "Dekan Su, jangan khawatir, urusan Su King adalah urusanku." Tapi dia bisa merasakan di dalam hatinya bahwa perjalanan ini mungkin bukan perjalanan yang baik. Karena selain Su King, Xiao Rongrong juga harus pergi. Su King tidak menyukai Zhou Xiaoyu, jadi bagaimana dia bisa memiliki kesan yang baik tentang Xiao Rongrong? Lupakan saja, semuanya sudah sampai pada titik ini. Selama tidak ada keributan, Anda hanya dapat mengambil 1 langkah pada 1 waktu. Li Fugui tahu tentang masalah kuota ini, jadi dia tidak memenuhi syarat untuk mengatakan apa-apa selain itu. Su King adalah putri Din Su, jadi dia tidak bisa menyuruh Din Su untuk mengubah Su King, bukan? Jangan lupa, jatahnya pun diberikan oleh Din Su. Setelah Li Fugui meninggalkan kantor Din Su, dia terjun ke ruang operasi. Malam ini, dia tidak akan tidur. Waktunya hampir habis. Semakin cepat kondisi orang tua ini dapat diselesaikan, semakin baik. Departemen rawat inap. Seorang dokter masuk ke kantor dengan wajah buruk dan berkata, "Dokter Su, ruang operasi saya sudah dipesan seminggu sebelumnya. Bagaimana saya bisa menundanya hanya karena ditunda? Bagaimana dengan pasien saya?" Kata Su King mengisi pertanyaan kasus pada saat itu. Bersambung.